Kabar duka datang dari dunia perfilman Indonesia. Aktor senior Ferenc Raymond Sahetapi yang lebih dikenal dengan Ray Sahetapi meninggal dunia pada usia 68 tahun. Kabar ini pertama kali diumumkan melalui akun Instagram putranya, Surya Sahetapi @suryasahetapi, yang menuliskan di Instagram Story, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Titip salam cinta dan kangen ke Kak Giska, Dad." Unggahan tersebut segera dibanjiri ucapan belasungkawa dari rekan-rekan artis dan penggemar yang merasa kehilangan sosok legenda perfilman Indonesia ini. Ray, yang dikenal sebagai salah satu aktor paling berbakat dan disegani di generasinya, menghembuskan napas terakhirnya setelah lebih dari 4 dekade berkarya di industri perfilman. Sepanjang kariernya, ia dikenal karena kemampuannya memerankan karakter yang kompleks dan penuh nuansa, menjadikannya ikon dalam dunia perfilman nasional. Lahir pada 1 Januari 1957, Ray menghabiskan masa kecilnya di Panti Asuhan Yatim Warga Indonesia, Surabaya. Sejak remaja, ia telah bercita-cita menjadi aktor dan mengejar impian itu dengan melanjutkan pendidikan di Institut Kesenian Jakarta IKJ pada tahun 1977. Di kampus seni ini, ia seangkatan dengan seniman ternama seperti Deddy Mizwar dan Didik Nini Towok. Ray memulai debut filmnya pada tahun 1980 lewat film Gadis, yang disutradarai olehnya Abbas Akub. Dalam film ini pula, ia bertemu dengan Dewi Yul, yang kemudian menjadi istrinya pada 16 Juni 1981. Pernikahan mereka sempat menuai kontroversi karena perbedaan agama, sebelum akhirnya Ray menjadi mu'alaf pada tahun 1992. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 4 anak. Giska Putri Agustina Sahetapi lahir 1982 yang meninggal pada tahun 2010. Rama Putra Sahetapi lahir tahun 1992. Surya Sahetapi di tahun 1994, dan si bungsu Muhammad Raya Sahetapi di tahun 2000. Namun, rumah tangga Ray dan Dewi berakhir pada tahun 2004, setelah ia memutuskan untuk menikah lagi dengan Sri Respatini Kusumastuti, seorang pengusaha kafe dan mantan dosen seni pertunjukan di IKJ. Ray dan Sri menikah pada Oktober 2004, setelah resmi bercerai dari Dewi. Sepanjang karirnya, Ray telah membintangi puluhan film dan menjadi nomine Piala Citra sebanyak 7 kali, 6 diantaranya untuk kategori aktor terbaik, meskipun ia belum pernah memenangkannya. Beberapa film yang membawanya ke puncak popularitas antara lain: Ponirah Terpidana Produksi tahun 1983 sebagai nominasi Piala Citra, Secangkir Kopi Pahit, produksi tahun 1984 sebagai nominasi Piala Citra, Kerikil-Kerikil Tajam produksi 1984 sebagai nominasi Piala Citra. Setelah itu Opera Jakarta produksi 1985 sebagai nominasi Piala Citra, Tatkala Mimpi Berakhir produksi tahun 1987 sebagai nominasi Piala Citra. Nusa Penida produksi tahun 1988 sebagai nominasi Piala Citra, Jangan Bilang Siapa-Siapa di tahun 1990 sebagai nominasi Piala Citra di tahun yang sama. Selain berakting, Ray juga pernah terjun ke dunia tarik suara. Pada tahun 1985, ia merilis album Say dengan 2 lagu andalan Satu Kenyataan Lagi dan Say, yang dinyanyikannya bersama Dewi Yul. Pada pertengahan tahun 2006, Ray kembali aktif di dunia film dengan membintangi Dunia Mereka, serta terpilih menjadi salah satu ketua dalam Kongres Parvi pada tahun yang sama. Kepergian Ray Sahetapi meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan seprofesi, serta para penggemarnya yang telah mengikuti perjalanan kariernya selama puluhan tahun. Banyak yang mengenangnya sebagai sosok yang penuh dedikasi terhadap seni, seorang mentor bagi aktor-aktor muda, dan seorang pribadi yang selalu mencurahkan seluruh jiwa dalam setiap perannya. Dalam salah satu wawancara terakhirnya, Ray pernah berkata, "Aktor sejati adalah mereka yang terus bermain meskipun tidak ada penonton." Kata-kata ini kini menjadi warisan, bahwa seninya akan terus hidup. Bahkan setelah kepergiannya, selamat jalan, Ray Sahetapi. Namamu akan selalu dikenang dalam sejarah perfilman Indonesia.